mereka bersepakat bahwa orang yang masuk Islam yang dari golongan orang-orang rendahan seperti hamba sahaya, budak dan sebagainya. Nah, ini setiap yang mempunyai budak, hamba sahaya yang kemudian masuk Islam mengikuti ajaran baginda Rasul, maka wajib baginya untuk menyiksa budak tersebut. Jadi sebenarnya pertamanya pendapatnya itu jadi semuanya itu semua orang-orang Quraisy menyiksa budak hamba sahaya. Tapi di antara mereka tidak setuju karena nanti khawatir dikatakan bahwa orang-orang Quraisy itu menyiksa budak-budaknya sendiri, menyiksa pelayan-pelayannya sendiri dan sebagainya. Maka dari situ bersepakat bahwa yang mempunyai budak masuk Islam, maka budak itu harus disiksa dengan tangannya sendiri. Begitulah yang dilakukan oleh pembesar orang Quraisy. Nah, di antaranya pemimpin mereka ini yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini menyiksa keluarga Ammar bin Yasir. Karena Ammar, kemudian bapaknya Yasir, kemudian ibunya Sumayyah, mereka ini adalah maula Abu Jahal. Mereka itu pelayan-pelayannya dan budaknya Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal lah yang menyiksa mereka. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy ini ketika terik matahari, nah mereka semua ini dikumpulkan ke padang pasir yang tentunya ketika itu tanah padang pasir itu panas sekali. Nah, semuanya yang laki-laki dibuka bajunya, disuruh tidur di tanah tersebut. Sehingga merasa seperti terbakar. Termasuk juga Umayyah bin Khalaf, yaitu tuannya Sayyidina Bilal ibn Rabah. Itu juga ikut serta dalam menyiksa. Jadi dia siksa Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan? Diikat seperti kambing, diikat lehernya. Kemudian diberikan kepada anak-anak orang-orang Quraisy, nih, bawa budak ini keliling Mekah. Jadi ditarik-tarik oleh anak-anak orang Quraisy seperti hewan. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Umayyah dan teman-temannya? Karena mereka ini, masya Allah, jadi kalau iman itu sudah benar-benar merasuk ke dalam hati dan bersatu di dalam hatinya itu, yang tadinya lemah menjadi kuat. Termasuk Bilal ibn Rabah ini sangat terkenal akan kelemahannya. Makanya dikatakan bahwa Bilal ibn Rabah itu ya benar Hamamah, wahai anak burung merpati. Kenapa? Karena saking lemahnya Bilal ibn Rabah. Akan tetapi setelah Islam atau setelah iman itu masuk ke dalam hatinya, dia menjadi kuat dalam menerima siksaan daripada tuannya. Bahkan diceritakan bahwa ditidurkanlah Bilal di atas padang pasir yang sangat panas, kemudian ditaruh di atas perutnya itu batu yang sangat besar. Disuruh oleh Umayyah bin Khalaf untuk mengucapkan Wallata wal Uzza, menyembah Lata dan Uzza. Kemudian beliau berkata ahadun ahad, Allah Maha Esa. Kemudian dicambuk lagi sampai Umayyah bin Khalaf sendiri yang merasa capek menyiksa Bilal, sampai anaknya itu berkata, wallahi la amri ya abati ka'annaka alladhi yu'adzabu. Wahai bapakku, saya melihat sepertinya engkau yang disiksa, bukannya Bilal. Saking capeknya menyiksa Bilal, dan saking kuatnya Bilal menahan siksaan dari Umayyah bin Khalaf. Itu karena saking kuatnya iman Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sehingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian datang kepada Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah, saya akan membeli Bilal ibn Rabah. Ucapkan berapa harga Bilal? Kemudian di sini disebutkan 4 atau 5 perak. 5 perak fiddah. Bukan perak rupiah ya. 5 fiddah, 5 perak. Kemudian dibelilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian perkataannya, wallahi ya Abu Bakar, kalau seandainya engkau tidak mau membeli Bilal ini kecuali dengan 1 fiddah, 1 perak, saya akan berikan. Jadi dia itu menghinakan Bilal ibn Rabah, bahwa Bilal ibn Rabah itu tidak ada harganya. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi law annaka la turidu an tabi'ani illa bi 100 fiddah la ashtari minka.
wallahi ya Umayyah ibn Khalaf, kalau seandainya engkau tidak mau menjual Bilal kepadaku kecuali dengan 100 perak, saya akan beli Bilal itu. Jadi mengangkat derajat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah dibeli Bilal ini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq merdekakan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhuma. Begitu juga dengan Umayyah dan juga Yasir dan Ammar bin Yasir. Sumayyah ini perempuan yang sudah sepuh, ibunya Ammar ini, dan beliau ini adalah maula atau pelayannya Abu Jahal. Disiksa, disuruh untuk menyembah Lata dan Uzza, tidak mau. Disuruh untuk menghina baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau. Sampai-sampai Sumayyah ini meludahi Abu Jahal. Kemudian saking marahnya Abu Jahal ambil tombak kecil, kemudian ditusukkanlah kepada Sumayyah. Seketika itu Sumayyah meninggal dalam keadaan syahid. Maka dikatakan bahwa Sumayyah itu awwalu syahidatin fil Islam. Satu-satunya perempuan pertama yang mati dalam keadaan syahid di dalam Islam itu adalah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Kemudian begitu juga Ammar disiksa, dipanaskan dengan besi yang dibakar, kemudian ditempelkan kepada tubuhnya. Sampai-sampai terkadang hilang kesadaran Ammar bin Yasir. Saking tidak kuatnya, beliau disuruh untuk mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencaci Nabi Muhammad sallallahu, saking tidak kuatnya. Tapi setelah itu beliau lari sambil menangis menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta maaf. Karena memang di dalam hatinya itu tidak ada kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking tidak kuatnya, maka turunlah di dalam satu ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi kecuali yang ukriha, jadi yang disuruh untuk dipaksa untuk berbuat kufur atau menyembah selain Allah, akan tetapi hatinya tenang di dalam keimanannya, maka bukan termasuk orang kafir. Jadi Ammar bin Yasir ini walaupun dia sudah mengejek Nabi Muhammad SAW karena saking tidak kuatnya menahan siksaan dari Abu Jahal, akan tetapi beliau bukan termasuk orang yang kafir atau bukan termasuk orang yang munafik.